Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR bersama saya Medi Nugroho. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ya, kita awali TVR 17 sore ini dari berita Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menjelaskan pertemuan konsultasi MIKTA ke-9 menghasilkan berbagai kesepakatan terutama penguatan multilateralisme dalam upaya menyelesaikan permasalahan global. Dalam konvensi pers, usai mengajak delegasi Parlemen Negara MIKTA berkeliling Gedung Nusantara, Senayan, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pertemuan konsultasi MIKTA ke-9 menghasilkan berbagai kesepakatan, terutama penguatan multilateralisme dalam upaya menyelesaikan permasalahan global. Puan menuturkan hal tersebut diwujudkan dalam berbagai komitmen, terutama dalam 3 hal isu penting, yaitu reformasi tata kelola global, perubahan iklim, serta keterlibatan pemuda dalam penyelesaian permasalahan global. Negara MIKTA akan memperkuat multilateralisme, kemudian kami akan merespon berbagai tantangan global khususnya terkait pentingnya perdamaian dan keamanan guna mewujudkan pembangunan, serta mempererat diplomasi parlemen sebagai salah satu upaya membangun rasa saling percaya. Sidang MIKTA telah menghasilkan chair statement yang berisi komitmen parlemen anggota MIKTA guna mendukung terciptanya dunia damai bagi generasi sekarang dan mendatang. Sehingga alhamdulillah pelaksanaan MIKTA Consultation ke-9, Speaker Consultation ke-9 telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami harapkan tahun depan Meksiko yang akan menjadi ketuanya juga bisa melanjutkan kesepakatan-kesepakatan yang telah kami laksanakan pada hari ini. Di tengah lemahnya kepercayaan terhadap multilateralisme, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak negara anggota MIKTA dan juga masyarakat global untuk bekerja sama, mendorong penyelesaian isu yang melanda dunia, terutama terciptanya perdamaian di Palestina. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya mengenai Komisi 3 DPR RI yang telah menerima permintaan Komisi Yudisial terkait seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc. Penilaian uji kelayakan dan kepatutan diutamakan terkait integritas seperti moral, gaya hidup, serta kecakapan dalam sejarah hidup. Komisi 3 DPR RI telah menerima permintaan Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait seleksi terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc. Selanjutnya, 7 hakim agung untuk Kamar Pidana, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 3 calon hakim ad hoc HAM menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani mengatakan salah satu pertimbangan pemilihan calon hakim agung adalah integritas yang disampaikan dalam proses tanya jawab. Yang pertama tentu integritas. Dalam integritas ini juga ada ada isu-isu apa tidak yang terkait dengan isu misalnya yang bersangkutan bersih atau tidak, ya. Kemudian ada isu-isu moral yang lain atau tidak, ya. Kita akan lihat juga keranjang yang disebut dengan kapasitas atau kapabilitas. Nah, ini menyangkut tentu adalah pertama adalah legal knowledge, pengetahuan hukum yang bersangkutan. Kalau Kamar Pidana ya tentu yang terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, ya. Nah, selain itu kita dalami juga tentu rekam jejak dari calon yang bersangkutan selama menjadi hakim, karena mereka ini adalah hakim karir kebanyakan. Dalam rapat tersebut diungkapkan, Mahkamah Agung membutuhkan 10 hakim agung dan 3 hakim ad hoc HAM, sebab ada 10 hakim agung yang akan purna bakti. Selain itu ada urgensi pengisian hakim karena MA kekurangan hakim Kamar Pidana. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Sekretariat Jenderal DPR RI yang kembali menorehkan prestasi dengan meraih 2 piagam penghargaan pada Anugerah Reksa Banda Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023.
yakni juara 1 kategori utilitasi barang milik negara dan juara 3 kategori sertifikasi barang milik negara. DPR RI kembali menorehkan prestasi dengan meraih 2 piagam penghargaan pada Anugerah Reksa Banda Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023, yakni juara 1 kategori utilisasi barang milik negara dan juara 3 kategori sertifikasi barang milik negara. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul menyampaikan pencapaian ini akan menjadi motivasi baru bagi Setjen DPR RI untuk terus mengoptimalisasi pengelolaan aset BUMN secara efisien dan akuntabel. Pemanfaatan itu bisa juga dimanfaatkan untuk disewakan, digunakan oleh pihak ketiga, tetapi juga pemanfaatan itu bisa dalam arti dialihkan kepemilikannya melalui pelelangan. Hasil dari pelelangan ini kita menyumbangkan PNBP pada tahun ini ya, terjadi peningkatan antara 200 sampai bahkan kita target sampai 500%. Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Rahmat Budiaji menyampaikan, penghargaan sertifikasi ini didapatkan melalui kolaborasi antara stakeholders internal maupun eksternal, sehingga Setjen DPR RI berhasil mencapai sertifikasi maksimal. Memang di tahun 2018 itu ada temuan BPK bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Setjen DPR ada beberapa yang belum memiliki sertifikat. Sejak itu kita sungguh-sungguh untuk melakukan sertifikasi sampai dengan akhirnya 100%. Tahun ini ada 13 bidang tanah yang kita miliki dan semuanya sudah disertifikasi. Adila dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 menjadi 105 juta per jamaah. Usulan ini naik 15 juta dibandingkan biaya haji tahun 2023 yang mencapai 90 juta rupiah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ya, kembali di TVR 17. Diketahui sejak tahun 2014 biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Namun setiap tahun presentasi besaran nilai manfaat dan BPIH tidak selalu sama. Di tahun 2017 misalnya, biaya yang dibayarkan per jamaah adalah 34,89 juta rupiah yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Naik menjadi 35,24 juta rupiah di tahun 2018 dan tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2019. DPR RI menegaskan, dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, besaran dana BPIH yang dibayarkan masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon jemaah haji Indonesia. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI terus mengkaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dapat ditekan di bawah 100 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 menjadi Rp105 juta per jamaah. Usulan ini naik 15 juta dibandingkan biaya haji tahun 2023 yang mencapai Rp90 juta. Usulan besaran BPIH 2024 tersebut nantinya akan dibagi dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji dan komponen yang dibebankan kepada nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan usulan biaya haji 2024 seperti kenaikan kurs, baik dolar Amerika Serikat maupun rial, dan penambahan layanan. Walaupun angka Rp105 juta per jamaah masih dalam pembahasan panitia kerja antara DPR RI dan pemerintah, DPR RI menilai kenaikan 15 juta dari tahun 2023 sangat memberatkan calon jamaah haji Indonesia. Biaya haji tahun 2023 sebesar 49,8 juta yang dibebankan kepada jamaah sebenarnya masih sangat tinggi, mengingat tidak semua calon jamaah haji Indonesia memiliki kemampuan finansial yang baik. Komisi 8 memandang ini dari satu sisi pemerintah kurang memperdulikan dan memperhatikan kemampuan jamaah. Dibanding tahun lalu proporsinya itu 45-55. 55% beban jamaah, 45% nilai manfaat. Itu pun jamaah banyak yang tidak bisa berangkat haji karena tidak mampu membayar. Maka dengan proporsi 70 dibanding 30, ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat mungkin saja akan tidak jadi berangkat karena tidak mampu membayar. Diketahui sejak 2014, biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Namun, setiap tahun presentasi besaran nilai manfaat dan BPIH tidak selalu sama. Di tahun 2017 misalnya, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp34,89 juta yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia. Naik menjadi Rp35,24 juta di tahun 2018 dan tidak mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Usai moratorium pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2023, DPR RI berhasil memperjuangkan biaya haji yang dibayarkan per jamaah menjadi Rp49,8 juta. DPR RI menegaskan, dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, besaran dana BPIH yang dibayarkan masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon jemaah haji Indonesia. Dalam hal ini, Komisi 8 DPR RI sedang mengkaji komponen-komponen BPIH yang mengalami kenaikan dan mengupayakan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dapat ditekan di bawah Rp100 juta. Jadi usulannya mengalami kenaikan 105 itu kan. Tapi dari hasil pendalaman kami ke beberapa komponen, insya Allah angka 105 itu kita usahakan masih mengalami penurunan, dan harapan kami mudah-mudahan nilai itu nanti bisa dijangkau ya oleh para calon jamaah dan tidak terlalu memberatkan. Dengan komposisi misalnya antara 60-40%, jadi 60% dibayar oleh jamaah, 40% yang berasal dari nilai manfaat. Dengan harapan tentu ini akan menggambarkan tentang keadilan dalam penempatan nilai manfaat tersebut gitu ya. DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan penekanan biaya ibadah haji Indonesia agar tidak memberatkan calon jemaah haji Indonesia melalui optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH, serta merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, sehingga calon jemaah haji Indonesia tidak dibebankan biaya yang sangat tinggi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu dan Pilpres 2024 dan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar netralitas.
Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, kembali di TVR 17, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Polisi Fadil Imran memastikan institusi Polri netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dirinya menyebut komitmen netralitas itu tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Oktober 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto menilai aparat penegak hukum sudah cukup netral sejauh ini. Dan Komisi 3 juga berkomitmen akan terus melakukan pengawasan agar aparat penegak hukum terus bersikap netral. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, pesta demokrasi semakin mendekat. Kira-kira beberapa bulan lagi Indonesia ini akan mengadakan pesta demokrasi di tahun 2024. Di mana peran aparat penegak hukum ini menjadi penting terkait dengan keamanan dan kenyamanan dari pemilu di tahun 2024. Selain dari peran tersebut juga netralitas para aparat ini juga menjadi sangat penting sehingga membuat pemilu di tahun 2024 ini nyaman. Lalu bagaimana Komisi 3 DPR RI melakukan fungsi pengawasannya terhadap para aparat penegak hukum ini? Saya akan menanyakannya langsung ke salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wiyanto dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kira-kira dari persiapan-persiapan atau sejauh ini yang dilakukan rapat Komisi 3 dengan mitranya untuk mengawal pemilu supaya aman dan terkendali dan juga nyaman? Ya, hari ini Komisi 3 melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan dan kemarin dengan kepolisian. Nah, artinya di sini bahwa konsentrasi pada saat ini adalah masalah pengawasan pemilu dan kita ingin menjaga bahwa APH ini netral, ya, netralitas itu harus dijaga dan makanya kami juga ingin pengamanan dalam pemilu juga, ya, tentunya dalam pihak ini kepolisian yang akan memberikan pengamanan terhadap masalah pemilu. Jadi kami dalam hal ini meminta kepada polisi untuk memberikan satu paparan mengenai masalah operasi apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian kemarin juga polisi sudah memberikan paparannya dan saya kira cukup baik paparannya dan cukup komprehensif sehingga kami percaya bahwa Polri akan netral dalam pemilu kali ini dan juga Kejaksaan hari ini juga mereka juga akan melakukan paparannya sudah disampaikan dan saya kira juga cukup baik. Semuanya nantinya kan akan dengan Gakumdu, ya. Dari Gakumdu itu semuanya koordinasi dalam Gakumdu dalam pengawasan pemilu dan ini adalah merupakan bagian daripada pengawasan yang melekat sampai ke bawah sampai ke TPS. Jadi saya kira Komisi 3 sudah melihat bahwa aparat keamanan cukup netral dalam hal ini. Bagaimana, ini kan masih berlangsung tahapan-tahapan pemilu ke depannya Pak. Nah bagaimana dari Komisi 3 ini tetap bekerja di tengah mungkin juga sedang sibuk menyiapkan pemilu Pak untuk terkait dengan pengawasan supaya aparat-aparat ini ke depan ini terus netral Pak? Iya, kami ini memang menyiapkan sistem pemilu ini kan sampai dengan Februari. Tentunya pengawasan kami itu melekat tidak hanya pada saat sidang saja,
tetapi pada saat kami di Dapil pun sebenarnya itu adalah bentuk pengawasan kami kepada para APH, dan tentunya kami bisa berkoordinasi baik itu dengan Kapolri, baik dengan Jaksa Agung apabila daripada aparat mitra kami yang masih ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada mereka, kepada Bapak Kapolri ataupun ke Jaksa Agung. Jadi saya kira kita ini tetap bekerja pengawasan, dan bila perlu pada saat nanti ada rapat-rapat, tentunya juga kita akan datang untuk rapat-rapat. Jadi saya kira terus berjalan semuanya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan kemarin Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bapak Komjen Pol Fadil Imron Pak, itu menyatakan bahwa anggaran terkait dengan pengamanan pemilu itu sekitar 2,5 triliun untuk pemilu di tahun 2024. Kira-kira pengawasan dari Komisi 3 ke depannya untuk mengawal anggaran ini akan seperti apa Pak? Ya, 2 triliun itu saya kira kemungkinan bisa juga kurang. Tapi Menteri Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran apabila ada kekurangan dari 2 triliun itu, apabila mungkin ada putaran kedua untuk mengenai masalah bisa ada tambahan lagi, sehingga mungkin kalau tidak salah kurang 9 triliun. Ya, saya kira ini adalah merupakan bentuk pengawasan yang kita awasi bersama, dan saya kira apa yang terjadi ini kan belum masa mulai kampanye. Anggaran itu masih belum semuanya dijalankan, dan masih juga belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang memang memerlukan anggaran yang besar. Jadi saya kira ini nanti pada saat setelah selesai pemilu tentunya kita akan meminta kepada polisi untuk mengenai masalah anggaran yang berapa untuk pemilu itu yang sudah diselesaikan. Ya. Terima kasih Bapak Wihadi Wianto atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wianto, di mana tadi Bapak Wihadi Wianto berkomitmen untuk terus mengawal dari mitra-mitranya untuk menyelenggarakan pemilu secara aman dan juga terkendali. Dan juga tadi Bapak Wihadi Wianto tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas di tengah kesibukannya menghadapi tahapan-tahapan pemilu, dan netralitas aparat penegak hukum juga menjadi komitmen pengawasan dari Komisi 3 DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Ya, kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar.
Terima kasih Medi dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Puan bangga bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO semakin perkuat identitas bangsa. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bangga atas penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Hal ini tentunya semakin memperkuat identitas bangsa dan menjadi gerbang awal untuk Indonesia semakin dikenal dunia. Sebagaimana diketahui, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO di samping bahasa lainnya, yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, India, Italia, dan Portugis. Bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara, sehingga diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional menjadikan negara kita menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 1 DPR RI dan pemerintah setujui revisi Undang-Undang ITE dibawa ke paripurna. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Hal ini dilatar belakangi salah satunya oleh tingginya kasus penipuan digital. Terkait hal ini, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyebutkan bahwa RUU ITE tidak hanya terkait urusan sanksi, namun juga keamanan transaksi digital. Naskah rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE semakin menyempurnakan norma transaksi elektronik yang tertuang dalam pasal 17 dalam naskah rancangan undang-undang. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Puan bangga bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO, semakin perkuat identitas bangsa, serta Komisi 1 DPR RI dan pemerintah setujui revisi Undang-Undang ITE dibawa ke paripurna. Sekian dari saya, kembali ke rekan Medi. Ya, terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Meni Nugroho beserta seluruh kerabat kerja TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IP